Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat malam. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Berdoa dan Berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Sungguh biarlah hidup kita bukanlah hidup kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan Allah yang ada di dalam diri kita, itu boleh kita tampakkan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi kita katakan, hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Amin. Ketika ada Tuhan Allah di dalam diri kita, biarlah Yesus menjadi pokok di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang berbuah-buah bagi Dia. Amin. Mari kita katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya. Mari kita tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan.
Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Ya, Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok, Kita siapanya? kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Amin. Ketika ada di dalam Tuhan, hidup kita pasti menjadi hidup yang berbuah-buah lebat. Mari jemaat Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita berdoa bersama-sama, mari terlebih dahulu kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Lukas 19 ayat 1 sampai 8. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudaraku, di sini kita melihat sebuah kisah seorang yang rindu untuk melihat Tuhan Yesus. Di sini kita melihat ya, ketika waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan di kota Yeriko, ada seorang yang bernama Sakeus. Dia itu rindu sekali pengen melihat Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus itu orangnya seperti apa sih gitu. Nah, dan di sini Sakeus mengalami kendala karena waktu itu Tuhan Yesus banyak diikuti oleh orang-orang ya. Waktu itu Tuhan Yesus lagi naik daun istilahnya. Banyak penggemarnya. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus supaya disembuhkan gitu ya. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga Sakeus kesusahan untuk bisa melihat Tuhan Yesus, susah gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Usahanya apa? Ya, dia berusaha untuk berlari di depan orang-orang banyak itu untuk naik pohon ara. Karena waktu itu dikatakan bahwa Sakeus memiliki tubuh yang pendek. Dia susah untuk bisa melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah orang banyak. Dan dia berusaha untuk memanjat pohon ara supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Dan ketika itu dia naik pohon ara, dan ketika Tuhan Yesus lewat di situ, Tuhan Yesus berkata bahwa, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara bisa bayangkan betapa bahagianya Sakeus ya. Waktu itu dia kan pertama hanya mau melihat Tuhan Yesus. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Betapa bahagianya dia bersuka cita. Di sini kita bisa melihat pelajaran bahwa
Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, ketika kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita harus punya usaha, harus punya effort yang tinggi untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, seringkali ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita itu malas gitu ya. Akhirnya kita tidak berusaha, ya udahlah gitu. Kita nggak punya usaha untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Hari ini kita belajar dari seorang Sakeus. Di keterbatasannya dia berusaha untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Saudaraku, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah setiap hari kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah setiap hari kita punya usaha untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa masuk di dalam hadirat Tuhan? Adakah usaha itu? Itu menjadi pertanyaan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu di sini kita melihat pelajaran yang kedua, bahwa Sakeus meninggalkan kebiasaan buruk. Saudara, dia memiliki kebiasaan untuk apa? Memeras orang-orang gitu ya, menarik apa yang menjadi harta milik orang lain. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia meninggalkan semua itu. Sama halnya dengan kita. Mari kalau kita mau jadi anaknya Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita untuk kita hidup bisa memberkati orang lain. Saudaraku, kita tidak bisa memberkati orang lain kalau hidup kita sendiri masih buruk, kelakuan kita masih buruk. Oleh karena itu kita perlu menanggalkan segala hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Hari ini kita belajar dari seorang Sakeus yang luar biasa ya. Yang pertama, dia punya usaha. Usaha untuk bisa melihat Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita pun harus punya usaha untuk setiap hari bisa menikmati hadirat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, pasti dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus menanggalkan segala hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari saat ini sebelum kita berdoa bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah selama ini saya sudah berusaha untuk menikmati hadirat Tuhan atau belum? Mari kita sama-sama merenungkan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau hari ini dan seterusnya kita mau berusaha untuk lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Lebih lagi mencari wajahnya Tuhan setiap hari. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya. Marilah kita pergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup dengan jalan kita yang lama. Mari kita katakan, bukan dengan barang fana, Tuhan telah membayar setiap dosa-dosaku. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi kita katakan, bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana, ya Tuhan. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Ya Tuhan, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku
Bapa, ini setiap kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Berikan kami hati yang haus akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Berikan kami hati yang haus akan hadirat Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami terus berusaha untuk berada di hadirat Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Ya Tuhan. Untuk lebih masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya. Tuhan, tolong kami untuk terus berusaha Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berada di dalam hadirat, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin hari kami boleh semakin mengejar hadirat Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang haus akan hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin saat ini mulai bosan untuk mencari hadirat Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala belenggu yang membuat kami tidak berusaha untuk berada di hadirat Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ada hati, ada kerinduan untuk selalu berusaha mengejar hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami terus berusaha karena kami percaya Tuhan, Engkau dekat dengan setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami juga rindu Tuhan agar setiap kami boleh mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu mendengar suara-Mu setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bawa kami untuk masuk lebih dalam, untuk kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kami Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil sampai lansia Tuhan, Engkau jamah, Engkau ubah setiap hati kami. Engkau berikan kekuatan yang baru untuk kami terus berusaha. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami bersyukur Bapa, kalau setiap hari kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh leluasa di dalam memahami firman Tuhan dan setiap kebenaran yang ada di dalamnya. Tuhan, tolonglah kami sehingga tidak hanya kami memahami, tetapi kami boleh benar-benar memaknai arti kebenaran itu di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan, banyak hal di luar sana yang berusaha menjauhkan kami dari firman Tuhan. Tetapi tolonglah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki komitmen, sehingga kami boleh benar-benar ada kerinduan di dalam hati kami untuk memahami dan melakukan arti kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah. Roh Kudus, tolonglah setiap jemaat-Mu yang bersama-sama pada malam hari ini mengikuti program ini. Tuhan, kami tahu, kami ingin Tuhan, melalui setiap kebenaran firman Tuhan, hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi terang juga bagi dunia ini. Tuhan, tolonglah setiap kami, sehingga kehidupan kami tidak hanya menjadi kehidupan yang fana atau yang sia-sia, tetapi kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak bagi sekeliling kami melalui setiap kebenaran yang ada di dalam diri kami. Sungguh Tuhan, tolonglah setiap kami, mampukanlah setiap kami ya Roh Kudus. Kami tahu ya Roh Kudus, Engkau memampukan dan Engkau memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus dan tekun melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu yang pada malam hari ini bersama-sama berdoa.
Sungguh Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku ya Tuhan, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku ya Tuhan, ku berserah penuh. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Maka biarlah rancangan-Mu yang tergenapi di dalam diri kami. Tuhan, rancangan kami bukan rancangan-Mu. Biarlah rancangan kami selalu selaras dengan rancangan-Mu. Isi hati kami adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah irama kami berdetak selaras dengan irama-Mu Tuhan. Tuhan, layaknya Engkau sang panjunan dan kami sang besi bejana. Biarlah Engkau yang membentuk kami seturut dengan mau-Mu, dan kami mau taat akan mau-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah hari demi hari kerinduan kami adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Tingkah laku kami menyenangkan-Mu. Perilaku kami, perkataan kami, isi hati kami menyenangkan Engkau. Kami anak-anak-Mu Tuhan, maka kami mau hidup sesuai dengan maunya Engkau, Sang Bapa kami. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
ambil waktu sejenak. Kita serahkan hidup kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada kerinduan di dalam hati kita untuk terus dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan jalan kita yang lama, tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi bejana yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh sungguh Tuhan, tolonglah Tuhan. Tolong kami, hidup kami menyenangkan. Terima kasih. Oh Yesus, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. hanya ini Tuhan, Hanya ini kerinduanku. hanya ini Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Engkaulah Bapa yang baik. Engkaulah Bapa sang pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersama-sama berdoa bersama-sama dengan kami dan menolong setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berbuah-buah di dalam Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang pada malam hari ini mengikuti program berdoa dan berbuah. Kiranya Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan. Yang sekolah Tuhan berkati dengan hikmat kepandaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya. Tapi Yesus dalamku. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.